Menyapanya Tribuners ya Pak? Tribuners. Oh, Tribuners. Tribuners. Oke. Dipanggilnya Se-Indonesia tuh se-Jawa Tengah aja. Se-Indonesia. Oh, Se-Indonesia. Ya, Tribuners. Tribuners di manapun berada. Oh, di mana? Oke. Hai Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini bersama saya, Elsa Elning Tias. Tribuners, apa kabar nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Tribuners, kalau misalnya mengeluh nih, kira-kira apa yang langsung terpikirkan oleh Tribuners? Kira-kira mengeluh ke siapa nih? Mungkin ada yang mengeluh ke pasangan nih, kebanyakan kalau Elsa Terawang nih. Tapi kalau mengeluh tentang kinerja pemerintah, kemana nih? Langsung kepikiran sama Ombudsman nggak, Tribuners? Nah, Tribuners, spesial banget karena di Tribun Topik kali ini kita akan mewawancarai anggota dari Ombudsman Republik Indonesia loh. Baik, Elsa perkenalkan terlebih dahulu, pada Tribun Topik kali ini telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Siti Farida dan juga Bapak Robert Endi Jaweng. Selamat siang, Selamat Bapak dan siang, Ibu. Mbak Elsa. Siang, Mbak Elsa. Wih, masih semangat siang ini? Semangat, harus tetap semangat Keren banget, semangat. untuk Indonesia. Wah, luar biasa. Langsung gercep gitu loh Tribuners, langsung untuk Indonesia. Langsung kelihatan nih. Ini kan padahal menerima keluhan ya, seperti itu. Iya. Tapi tetap semangat gitu Tribuners. Ini wajib banget dicontoh. Terima kasih banyak sudah berkenan Sama-sama. untuk hadir di studio Tribun Jateng. Kita senang banget kedatangan dari Ombudsman Republik Indonesia nih. Ini suatu kebanggaan buat kami. Baik, mungkin boleh bertanya dulu nih kesibukannya Ibu Siti Farida dan Bapak Robert belakangan ini apa di Ombudsman? Mbak Ida dulu, sebagai Boleh. orang Jawa Tengah ya. Ya, saya coba jadi tuan rumah yang baik. Baik. Ya, di Jawa Tengah ini kebetulan kita menyesuaikan dengan dinamika masyarakat ya. Nah, karena masyarakat pada saat ini memang sedang pusing-pusingnya kalau yang orang tua itu terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Tapi sebenarnya nggak usah pusing-pusing karena sudah ada tahapannya jelas, aturannya juga sudah dilakukan, dan kalau ada keluhan atau laporan juga sudah tersedia. Harus kemana menyampaikan laporan. Jadi kita memang sedang mengawal proses PPDB di Jawa Tengah, baik SD, SMP maupun SMA dan SMK. Baik. Berarti kalau Ibu lebih ke pendidikan seperti itu ya, keluhan mengenai pendidikan nih, PPDB yang lagi hangat ini belakangan ini ya. Wah, lagi sibuk-sibuknya ini berarti pergantian semester seperti itu ya. Betul, Gitu. iya. Baik. Semangat Ibu. Iya. Semangat. Baik, kalau dari Bapak Robert gimana nih? Ya, kalau Mbak Ida tadi cerita tentang Jawa Tengah, secara nasional saya kebetulan pimpinan di tingkat pusat. Tentu pekerjaan kami menangani semua masalah di perwakilan di provinsi, gitu ya. Tetapi juga ada isu-isu nasional yang hari-hari ini menguras ya perhatian energi. Terutama kita tahu semua sudah selesainya rancangan undang-undang kesehatan dan masih ada cukup banyak hal yang perlu untuk dipikirkan dari rancangan undang-undang itu. Yang ini krusial, nanti kita akan bisa lebih detail bicarakan soal itu. Kemudian juga saya di pusat, Mbak Elsa, saya menangani isu kepegawaian. Ya, sebentar lagi akan ada seleksi untuk CASN, ini ada CPNS ataupun CP3K, ini untuk mereka yang akan mengisi birokrasi. Jadi kita sedang mempersiapkan kanal pengaduan. Jadi rekrutmen itu dilakukan oleh Pansel, NAS maupun Panselda, tetapi pengawasan akan ada di Ombudsman. Jadi kita sudah antisipasi untuk menyiapkan suatu event besar, biasanya itu setiap tahun, dan akan sangat banyak pengaduan ke kita, bisa ratusan ya pengaduan di tingkat pusat, belum lagi di perwakilan gitu. Jadi inilah pekerjaan-pekerjaan yang cukup menyita energi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah hari-hari ini pusat maupun 34 kantor perwakilan sedang menyiapkan suatu kegiatan besar dalam rangka mengukur profil pelayanan publik di semua instansi pemerintah, di semua kementerian dan lembaga di pusat, maupun juga 34 provinsi dan 548 kabupaten kota di Indonesia, untuk mengukur seperti rapor kepatuhan, rapor pelayanan publik, untuk mengukur soal
tingkat kualitas layanan mereka, terutama kualitas terkait pemenuhan standar pelayanan publik yang ada. Nah, ini kegiatan yang biasanya kalau di Ombudsman itu berlangsung kurang lebih 6 bulan. Nah, di Jawa Tengah kita mulai hari ini tadi mengumpulkan semua Pemda Kabupaten Kota di Jawa Tengah dan provinsi juga, dihadiri oleh Pak Sekda tadi karena Pak Gubernur lagi di ibadah di Tanah Suci begitu ya. Pak Sekda datang, semua jajaran pemerintah kabupaten kota datang, kita kumpulkan untuk menjelaskan substansi apa yang mau kita ukur, yang mau kita nilai, dan nanti teknis pelaksanaannya. Dan juga tadi ada dialog terkait dengan substansi-substansi pelayanan publik yang lain gitu. Cukup kompleks ya, Kompleks, ternyata ditangani ya. oleh Pak Robert ini. Nggak heran kalau misalnya sibuk terus nih tiap hari ya Pak Robert. Baik, kalau Pak Robert berarti istilahnya dari Ombudsman pusat seperti itu ya. Baik, kalau kedatangannya Rawuh di Jawa Tengah ini memang khusus di momen ini atau memang sering berkunjung? Sering, karena di pimpinan pusat itu dibagi ke beberapa ampuan. Kalau secara sektor saya mengampu bidang kesehatan, jaminan sosial BPJS ya, BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Kemudian bidang kepegawaian ini terkait dengan ASN, ya PNS, P3K. Kemudian juga isu ketenagakerjaan, ya soal upah minimum itu biasa rame ya kalau menjelang Lebaran, itu adalah soal THR dan sebagainya. Itu ampuan di bidang kerja. Nah, saya juga mengampu wilayah. Wilayah ini saya kebetulan di 5 perwakilan atau 5 provinsi, antara lain adalah Jawa Tengah. Jadi kalau ke Jawa Tengah itu tidak hanya karena ada kegiatan tadi pagi, tapi memang ini bagian dari kerja rutin juga. Yang saya nggak tahu, tahun ini saya sudah 3 atau 4 kali ya ke Jawa Tengah ya. Mungkin terlalu keseringan juga kali Mbak Ida ya. Apakah Bu Farida bosan dengan karena memang di sini banyak agenda juga Pak Elsa. Iya, banyak. Dan jumlah kabupaten kan banyak. Kalau ke daerah seperti minggu lalu saya ke Jambi, itu jumlah kabupatennya kan cuma 11. Jadi sekali setahun pun rasanya cukup. Kalau Jawa Tengah ini kan 35 ya. Mbak Ida ya, 35. Nggak mungkin cuma sekali setahun ya, bisa 3 kali mungkin ya. Terus minggu depan ke NTT juga wilayah ampuan saya. Selain untuk membuka acara kepatuhan seperti di Jawa Tengah tadi, juga memang ada kunjungan kerja ke kabupaten kota di sana gitu. Mobile terus nih Tribuners Pak Robert ya. Jangan-jangan mungkin Tribuners suatu hari bakal ketemu Pak Robert. Iya. Lebih banyak di daerah ketimbang di pusatnya sebenarnya, pimpinan pusat tuh gitu ya. Karena harus keliling kemana-mana. Oh baik, waduh fisiknya harus kuat ya Pak. Baik. Kalau Bu Farida berarti harus menerima dan menjamu dengan baik ya. Nggak pakai menjamu, menerima aja. Saya yang dijamu, Mbak Elsa, benar. Pak Robert jangan traktir kami. Oh baik, kembali ya. Di kita. Ini hanya soal pembagian kerja aja, bukan hierarkis ya. Ini guyup banget ya kedengarannya. Seru banget. Karena Pak Robert duitnya lebih banyak. Wah, di-spill ini Tribuners. Amin Pak. Amin. Kegiatan di Jawa Tengah juga masih ramai acara belakangan ini, atau ada kegiatan apa aja ini, boleh diceritakan mungkin? Betul, termasuk kenapa Pak Robert sering ke Jawa Tengah, karena memang ada capaian-capaian di Jawa Tengah yang perlu diapresiasi. Jadi kami ingat ya di awal tahun Pak Robert memang memberikan support kepada kami untuk terkait dengan apresiasi pelayanan publik untuk kepatuhan ini. Jadi Jawa Tengah itu kan kebetulan memang ada capaian yang cukup istimewa. Istimewanya adalah karena apa? Karena kabupaten, untuk kategori kabupaten dan kota di seluruh Indonesia itu peringkat 1 semuanya ada di Jawa Tengah, sehingga kan harus dikunjungi oleh Pak Robert, sehingga mungkin jadi agak cukup sering. Dan yang berikutnya karena tadi ya ada banyak substansi yang di Jawa Tengah yang kita 35 kabupaten kota, dan izin Pak Robert kalau bicara soal tengah itu kan pasti ya juga pusatnya masalah dan juga pusatnya yang lain. Jadi itulah kita di tengah ya, filosofi di tengah kan seperti itu. Sentral masalah ya. Iya, sentral masalah, dan mau nggak mau harus sering dikunjungi Pak. Itu dia. Jadi yang diperhatiin gitu ya istilahnya, menjadi perhatian fokus. Tapi bukan berarti mengaktirikan atau diskriminasikan yang lain ya. Tetap dikunjungi semua. Nggak pilih kasih kok. Pilih kasih. Wah, menarik banget ya. Berarti jalan-jalan terus ya Pak? Mungkin istilahnya bukan jalan-jalan ya. Nanti publik menangkap seolah-olah ini beda nih.
tempat trips atau ini ya, jadi lebih ke kunjungan kerja. Kunjungan kerja, ya. Datang untuk bekerja, pulang juga setelah kerja selesai. Seperti Iya. itu ya. Kunjungan kerjanya ini apakah ada cerita atau pengalaman unik mungkin boleh diceritakan ke Tribuners? Ya tentu setiap daerah punya perbedaan ya, perbedaan dalam soal sehari-harinya masyarakat, tapi juga perbedaan dalam ketika Ombudsman berinteraksi dan Pemda ya. Biasanya makin ke timur itu tidak untuk membuat timur jadi kelihatan buruk gitu ya, tetapi memang tantangannya makin banyak. Tidak gampang untuk kita meyakinkan Pemda di wilayah saya di timur sana ya, Mbak Elsa, saya dari timur ya. Jadi saya benar-benar meresapi suasana kebatinan dari masyarakat dan pemerintah di sana, membuat mereka yakin bahwa pelayanan publik itu adalah bagian dari tugas bahkan mandat. Mereka duduk di sana, mereka sebagai pelayan publik, sebagai public servant ya. Namanya public servant itu yang melayani rakyat, itu bukan sesuatu yang gampang. Saya lebih mudah untuk misalnya meyakinkan Pemda di Jawa, di Indonesia Barat, bahwa Bapak Ibu duduk di sana itu bukan semata sebagai pejabat, bukan semata sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu mental modelnya itu harus berubah dari orang yang ingin dilayani menjadi melayani, dari pangreh praja menjadi pamong praja gitu kan, dari mental priai yang dapat upeti narik sana sini kemudian memfasilitasi masyarakat. Karena Bapak Ibu sekalian duduk di sana itu bukan semata karena sekolah tinggi atau dapat SK, tapi juga karena Bapak Ibu memang digaji oleh rakyat. Saya ini Mbak Elsa sepenuhnya hidup saya tergantung pada Mbak Elsa yang membayar pajak, membayar retribusi gitu kan. Jadi tugas saya melayani Mbak Elsa gitu kan. Tentu dalam tupoksi saya sebagai pengawas. Pengawasan itu bagian dari pelayanan publik juga. Jadi ketika saya misalnya menindaklanjuti atau memproses, mengerjakan laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat, itulah pelayanan publik yang saya berikan. Yang saya harus kerjakan bukan karena saya sebagai pimpinan, tapi saya sebagai orang yang memang diberikan mandat secara politik dan ekonomi juga karena gaji saya dari pajak rakyat untuk melunasi itu. Kompensasinya adalah saya bekerja melayani rakyat itu. Nah, yang begini ini di kita ke sini ke barat itu umumnya lebih cepat ya untuk mendapatkan pemahaman ya. Tapi makin ke timur itu kan memang mungkin karena tingkat perkembangan masyarakat, tingkat literasi juga ya, juga memang ekosistem pemerintahan di timur itu tidak terbuka di sini ya. Banyak platform digital, semua pemerintah itu punya e-government, e-service dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian misalnya dia tidak melihat bahwa dengan semua itu dia harus terbuka, transparan, masih memelihara silo mentality ya, masih melihat bahwa ruang-ruang kekuasaan itu adalah peluang untuk dia bisa bermain, bahwa air keruh itu lebih disukai ketimbang yang jernih ya untuk bisa dapat sesuatu. Ya memang akhirnya semua platform digital itu tadi hanya pajangan. Termasuk kalau misalnya mereka membangun namanya mall pelayanan publik atau PTSP atau apapun namanya, ini justru hanya menjadi pamer saja begitu ya kepada masyarakat, kepada publik bahwa kami sudah punya sesuatu. Tapi sesungguhnya pembuatan kebijakan strategis pelayanan publik yang sangat penting itu jangan-jangan tidak berlangsung di sana. Tidak berlangsung di mall pelayanan publik atau di PTSP atau semua yang berbasis online tadi, tetapi bahasa saya adalah di ruang-ruang gelap kekuasaan. Inilah jebakan-jebakan informalitas, informality trap, di mana memang ruang-ruang seperti ini yang dipakai oleh entah pemimpin daerahnya, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun jajaran birokrasinya untuk melayani rakyat atau membuat keputusan strategis. Maka banyak daerah hari ini punya reform di tingkat lembaga, punya PTSP, punya macam-macam, punya mall pelayanan publik, tapi kenapa masih banyak korupsi? Karena memang ternyata ya berbagai reform tadi, produk-produk reformasi itu tidak banyak dipakai oleh justru mereka yang menjadi penanggung jawab situ, yaitu pemerintah daerahnya, terutama kepala daerahnya. Itu bukan sesuatu yang gampang ya. Kurang dimaksimalkan ya. Jadi kurang dimaksimalkan, dan memang soal komitmen dan kepemimpinan. Wah, ini Sama. jadi PR bersama nih PR sepertinya bersama, ya. ya. Oh, baik.
Ternyata harus pintar adaptasi juga ya Pak, dari daerah mana terus Betul. ke daerah mana juga. Itulah tantangan untuk ombudsman agar kita bisa lebih adaptif melihat dan melakukan pendekatan ya. Kalau karakter Pemdanya adalah pemerintah yang tidak mau terbuka, yang tidak melihat pelayanan publik itu sebagai yang utama gitu ya, tetapi misalnya ini ada kepala daerah yang menyebut dirinya sebagai pemimpin yang terpilih bukan karena kinerja pelayanan publik, tapi karena bahasanya adalah politik kehadiran. Politik kehadiran itu saya kemudian membaca buku, politik kehadiran itu ada dua, hadir secara simbolik, hadir secara material. Nah repotnya adalah kepala daerah ini hadir secara simbolik. Simbol itu dalam arti gini Mbak Elsa, kalau ada yang meninggal saya datang untuk melayat. Kalau ada peletakan batu pertama, pembangunan gereja sekecil apapun saya datang untuk meletakkan batu pertama. Baik. Jadi itu saja yang dia kerjakan. Sementara simbol kehadiran secara material tadi adalah itu nggak penting soal hal-hal yang terkait dengan dirinya dia, yang penting kinerjanya, gitu. Jadi kita itu Mbak Elsa, kita tiap hari bisa melihat orang itu dipajang di mana-mana, gitu kan? Orang itu tampil di mana-mana, tapi kita nggak merasakan kinerjanya seperti apa. Oh, baik. Di negara maju kebalikan, orang tuh nggak kenal sekdanya, nggak mau tahu siapa sekda, siapa wali kotanya. Tapi dia merasakan kinerjanya, jalan raya yang bagus, kesehatan yang bagus. Okay. Kita kebalikan, kita kenal banget sekdanya, kenal bener bupatinya, tapi nggak merasakan kinerjanya. Jadi ini kebalikan yang terjadi di kita, gitu ya. Ternyata ada contoh realistisnya ya, contoh nyatanya seperti itu, yang betul. situasi sekarang seperti itu ternyata yang dihadapi ombudsman juga seperti itu. Kalau di Jawa Tengah sendiri mungkin pendapat Ibu seperti apa? Ya, Apakah tadi mengalami yang disampaikan Pak Robert? ya kita sampaikan ya bahwa untuk di Jawa Tengah kalau kita bicara soal realita ya, kita pasti nggak sempurna, tapi ada yang khusus ya barangkali yang sering jadi pantauan kita adalah begini. Tingkat responsivitas dari pemerintah daerah, baik itu karena juga dicontohkan oleh kepala daerahnya juga ya, sampai dengan kemudian katakanlah nanti mungkin level top leader di kepala dinas sampai dengan tengah, itu relatif lebih baik. Tapi yang masih menjadi problem, sekaligus juga di PR Pak Robert, adalah di front paling depan, frontliner misalnya. Dan ini bisa kita pahami ya, karena memang pesan tentang pelayanan publik, hanya tentang perubahan tadi reform itu kadang kan masih simbol-simbol saja Pak, tapi kemudian tidak sampai menyentuh kepada frontliner dalam artian mereka juga mendapatkan mungkin sedikit rewardnya juga sedikit, kemudian juga kadang-kadang kesempatan untuk mengembangkan kompetensi juga minimal, sehingga di sisi inilah kita punya PR. Sementara mereka ini adalah ujung dari delivery penyampaian layanan oleh mereka. Setidaknya untuk layanan langsung ya, kalau sifatnya policy mungkin ada di top leader, tapi kalau yang sifatnya layanan langsung, sederhana sekali misalnya kasus di PPDB ini, lagi-lagi soal PPDB, kan sangat jelas, sudah sangat baik, juknisnya sangat afirmatif, tapi ketika kemudian pelayanan di paling ujung itu tidak memahami pesan-pesan ini, maka ada beberapa yang tidak tangani dengan baik, atau kadang-kadang misalnya kemarin kasus kita baru saja tangani bersama dengan Dinas Pendidikan adalah ada anak inklusi Pak yang mau masuk ke anak difabel, mau masuk ke jalur inklusi kan harus ada syarat-syarat tertentu. Nah, ketika mengurus syarat ini kan mereka sangat sensitif. Kenapa? Karena kondisinya berbeda. Jadi ketika dia diperlakukan dengan tidak baik, mikirnya, oh apa karena saya bukan anak normal pada umumnya ya. Nah, Pak itu dia mungkin hanya kebetulan saja. Tapi ini yang sering kita tekankan bahwa kalau untuk di Jawa Tengah adalah frontliner, dan yang kedua kemampuan atau empati untuk memberikan layanan kepada kelompok rentan. Jadi kami sering sampaikan, kalau kita bisa melayani yang rentan, yang marginal dengan sangat baik, maka kepada layanan yang sifatnya umum pasti juga akan baik dengan sendirinya. Nanti Jawa Tengah sudah seperti itu tuntutannya. Kalau kita nggak terus berimprovisasi dan juga menunjukkan komitmen empatinya, kita akan menjadi dalam hal ini ya, bahasanya anak muda dibully oleh anak muda, dan nanti kita malu bareng-bareng. Baik, seperti itu ternyata ya gambarannya lebih jelasnya. Ya, kan di Jawa Tengah memang dinamikanya relatif dinamis itu. Betul, ya Jawa Tengah soalnya populasi juga terbilang cukup padat seperti itu, besar seperti itu ya. Tadi Pak Robert juga sempat menyinggung gitu.
Kalau untuk di Jawa Tengah sendiri ini kan tadi sempat dibahas mengenai PPDB-nya. Terus ada juga nggak mengenai keluhan lain selain PPDB? Contohnya yang di bidang pendidikan mungkin kayaknya lagi rame yang orang tua pada protes mengenai wisuda untuk anak PAUD hingga SMA. Ini gimana ini tanggapannya? Iya. Kebetulan kami ada tim yang namanya kajian tim pencegahan ya bahasa kami mungkin keasistenan, itu rekan-rekan kami sangat aktif ya memetakan isu-isu yang krusial. Nah, kami kemarin sudah melakukan beberapa diskusi dan juga rilis terkait dengan wisuda, dan alhamdulillah ya kemarin puji Tuhan juga kan ada edaran ya dari Pak Menteri untuk melarang, dan kita kemudian seminggu yang lalu sudah menyampaikan itu. Yang berikutnya adalah masalah penjualan seragam atau mungkin hal-hal lain lah di sektor pendidikan yang itu bahasa kami nggak patut ya, karena sudah jelas dilarang tapi kadang-kadang masih dilakukan. Nah, ini kan sangat sensitif ya, karena ini lembaga pendidikan. Jadi kalau lembaga pendidikan itu kan tidak boleh ada hal-hal yang nanti akan dicontoh tidak baik. Itu terkait dengan pendidikan. Yang kedua masih dengan kesehatan, itu juga masih ada Pak PR-PR bagaimana masyarakat yang kelompok rentan, mungkin yang miskin itu ada kendala untuk akses terhadap layanan yang berbasis data. Hanya apakah itu bantuan sosial, apakah itu juga di jaminan kesehatan, itu kadang kita ada problem karena memang kita ada problemnya di database. Di database. Pak Robert juga mengalami atau menemukan beberapa masyarakat yang mengeluhkan tentang database seperti ini kah di wilayah lain, atau mungkin ini justru lagi jadi bahan pembahasan di Ombudsman RI? Ya, problem kita ini kan selalu Mbak Elsa adalah pangkalnya itu pada data ya. Kita tidak, sekarang kan Bappenas paling tidak sudah menyusun yang namanya Satu Data Indonesia ya. Kemudian kalau di bidang sosial ekonomi, BPS sedang mengerjakan registrasi sosial ekonomi ya. Tapi ini kan semua dalam proses gitu. Memang tantangan di kita adalah yang tadi saya sampaikan, silo mentality itu karena orang tidak pernah melihat bahwa sebenarnya yang diurus itu kan satu, rakyat begitu. Artinya kan kemudian datanya juga ya harus satu. Tinggal penggunaannya itu kemudian bisa dipakai sesuai dengan peruntukan gitu kan. Data tentang kemiskinan misalnya, kita punya banyak versi, Mbak. Ada DTKS-nya Kementerian Sosial, ada juga versinya di kantor Wapres ya, TNP2K, ada juga dari kementerian yang lain gitu ya. Jadi kita nggak punya pegangan, sehingga nanti misalnya soal PPDB itu kemudian data mana yang dipakai ketika klasifikasi prioritas 1, 2, 3 itu apa gitu kan. Ini kan versinya beda-beda. Jadi memang kalau kita mau membereskan proses dan hilir dari kebijakan, maka hulunya ini berpangkal pada data ini menjadi sangat penting. Distribusi bansos itu menjadi banyak acak adutnya ya, nggak karu-karuan terkadang itu karena memang kita nggak berangkat dari satu basis yang sama yang namanya data yang sama. Gitu. Coba aja lihat belasan bansos itu semua berjalan sendiri-sendiri. Ya memang kita harus serius benar untuk membenah data itu Satu Data Indonesia begitu, atau kalau provinsi Satu Data Jawa Tengah misalnya, atau Jateng Satu Data atau apapun namanya, dan ini menjadi basis untuk kemudian mengembangkan berbagai program-program intervensi ataupun menyusun kebijakan gitu. Nah, di daerah kita itu masih sulit. Setiap orang juga melihat kalau ada data misalnya ya silo mentality, dia melihat bahwa ya ini saya punyanya saya sendiri, punyanya dinas saya gitu, tidak mau berbagi data dengan dinas yang lain. Bahkan di satu dinas pun antara unit kerjanya itu bisa kekep data sendiri gitu, yang tidak berbagi gitu. Nah, padahal kalau kita bicara tentang misalnya platform digital itu kan mengandaikan dua hal, Mbak. Satu, keterbukaan, dua, keterhubungan. Nah, keterbukaan itu artinya kita mau terbuka kepada masyarakat. Data kita harus bisa diakses masyarakat. Apakah APBD kita itu bisa diakses masyarakat? Belum tentu. Hanya data-data yang ikhtisar besarnya aja, detailnya kan enggak gitu. Mau transparan tapi masih banyak yang kita kecualikan, tidak dibuka kan gitu. Kemudian kedua, keterhubungan. Terhubungan artinya kita terhubung satu sama lain, paling tidak di birokrasi antar unit kerja atau antar dinas. Terhubung datanya, bahkan terintegrasi proses bisnisnya. Nah, di kita ada platform digital, ada transformasi pemerintahan berbasis digital, tapi keterbukaan dan keterhubungan itu masih jadi tantangan. Itu yang saya bilang tadi, kita mengadopsi pranata pemerintahan modern,
tapi mental model budaya kerja kita sebenarnya mental model budaya kerja yang masih warisan zaman kolonial dan zaman Orde Baru. Wah, itu yang berat gitu. Oh ya, perlu digarisbawahi seperti itu ya. Kayak perlu ada perombakan sistem ya seperti itu maksudnya. Sistem satu hal, kultur adalah hal yang lebih penting. Tantangan baik. saya Mbak Elsa selama paling tidak 2,5 tahun di Ombudsman dan 20-an tahun lebih di luar gitu ya. Saya selalu mengatakan bahwa membangun sistem itu gampang. Apalagi sekedar membangun platform digital. Mall pelayanan publik, PTSP itu adalah soal membangun peranata. Tapi kultur, budaya kerja, mental model para birokrat itu nggak gampang. Dan itu butuh kerja serius. Tetapi kalau ada teladan, pemimpin, kepala daerah, wakil kepala daerah yang bisa memberikan contoh, teladan, rasanya ke bawah itu bisa untuk tegak lurus dijalankan. Tapi kalau pemimpinnya juga nggak menghargai hasil kerja yang sudah capek-capek membangun tadi, malah lebih banyak gunakan politik transaksional di ruang-ruang kekuasaan, akhirnya anak buah kan kemudian melihat, loh ternyata pimpinan kita begini. Karena pada dasarnya kalau kita bicara maladministrasi dan terutama korupsi, korupsi kita itu pada dasarnya korupsi politik, korupsi kekuasaan. Para birokrat kalau korup itu kalau nggak kecil, dia ikutan korup yang gede, itu biasanya eksekutor atas korupsinya para politisi. Nah kalau politisi yang di DPRD, atau politisi yang ada di jabatan kepala daerah itu korup, ya jangan pernah berharap ke bawahnya bagus. Kalau dia nggak bisa bersih diri, jangan pernah meminta untuk bersih lingkungan. Kalau dia tidak bersih diri, dia tidak bisa diandalkan untuk bersih lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan birokrasi dan lingkungan politik. Maka memang peran seorang kepala daerah untuk bersih diri itu menjadi sangat sentral sebelum dia bersih-bersih lingkungan. Nah itu tantangan situ, bagaimana kita bisa mendapatkan seorang kepala daerah yang punya integritas dan punya kapasitas. Itu tantangan kita. Hari ini Mbak Elsa, saya harus katakan bahwa kemajuan Indonesia, khususnya daerah itu, lebih banyak karena faktor kebetulan. Kebetulan kita bisa mendapatkan Pak Hendi yang bagus di Semarang. Kebetulan kita pernah punya Pak Jokowi yang bagus di Solo. Kebetulan kita pernah punya Pak Anas di Banyuwangi. Ini kebetulan-kebetulan karena memang kita menemukan mereka bukan lahir dari proses sistem kita yang membentuk mereka jadi pemimpin yang hebat. Mereka ini adalah orang-orang yang besar di luar. Bukan dari proses kaderisasi politik atau bukan dari proses lahir di era desentralisasi. Nah, kebetulan saja kita mendapat orang seperti ini. Sehingga kalau mereka pergi, mereka sudah selesai masa jabatannya, tantangannya adalah keberlanjutan. Belum tentu kita akan bisa mendapatkan inovasi yang sama dengan kepala daerah yang berbeda. Nah, ini memang tantangan bagaimana penguatan dari sisi produksi kepemimpinan kita melalui namanya mesin partai politik itu menjadi kunci, karena tidak ada daerah yang maju kalau kepala daerahnya nggak inovatif. Tidak ada daerah yang punya terobosan kalau kepala daerahnya nggak bagus. Nah, menemukan pemimpin seperti ini jangan sampai karena faktor kebetulan, tapi karena by design, by system memang kita bisa mencetak dan menyiapkan para calon-calon pemimpin yang nanti akan sangat mempengaruhi baik pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Gitu. Menarik. Ini ada insight baru ya ternyata. Ternyata dari kepala daerahnya itu juga krusial, dan sangat juga krusial. Perubahan kultur pun juga harus Iya. digarisbawahi seperti itu ya. Bukan sistem tapi kulturnya seperti itu. Bukan hanya sistem ya, tapi juga kultur ya. Sistem dalam artian peranata ya. Harus beriringan seperti itu ya. Betul. Ini menarik juga. Tribuners agak berat ya, cuman memang ini Pelan-pelan. fakta lapangannya Iya. seperti itu. Iya. Seperti itu. Tetap optimis. Tetap optimis. Kita Optimis, harus ya. tetap percaya, dan nggak apa-apa ya kalau masyarakat juga tetap menyuarakan keluhannya ke Oh iya, ombudsman. itu gitu. hak dia. Oke. Hak masyarakat untuk, kan begini Mbak, pelayanan publik itu adalah soal hubungan antara negara dan masyarakat, hubungan antara hak dan kewajiban, hubungan antara mandat dan akuntabilitas. Jadi masyarakat itu punya hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, tentu lebih berhak lagi untuk menikmati hasil dari pembangunan pelayanan publik, dan bahkan juga berhak untuk mengawasi. Kenapa? Karena memang seorang kepala daerah itu hanya akan bisa duduk di kekuasaan itu karena mandat rakyat, mandat politik lewat pilkada. Kemudian juga kita-kita ini termasuk di Ombudsman dan juga tentu saja pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu, hidupnya itu dari gaji yang dibayar oleh rakyat. Itulah mandat ekonomi kalau bahasa saya. Nah, orang yang sudah melunasi mandat politiknya
dan sudah membayar mandat ekonominya, tentu dia berhak untuk nagih. Saya udah bayar kalian secara politik, saya udah bayar kalian secara ekonomi, saya punya hak untuk dilayani, dan saya punya hak untuk mengawasi. Maka kita selalu sampaikan bahwa masyarakat itu punya hak yang sangat besar untuk mengawasi pemerintahan. Ini bukan kegiatan tambahan atau kegiatan karitatif, itu hak masyarakat. Tapi sekarang tantangannya adalah apakah satu, masyarakat itu paham tentang pelayanan publik. Dua, sadar akan hak-hak mereka tadi. Ketiga, berani melapor. Nah, sebenarnya tugas ombudsman itu bukan sekedar bahwa ketika laporan masuk ke pintu ombudsman kita prosesin. Kalau itu kan enak itu. Tapi bagaimana mendorong masyarakat untuk paham tentang haknya, sadar, dan kemudian berani melapor, itu pekerjaan yang saya sebut sebagai kerja gerakan sosial. Karena kerja seperti ini tidak banyak yang sentuh, Mbak. Pemerintah daerah meskipun dia punya unit pengaduan, ini kan nunggu di tempat, tunggu ada pengaduan, tapi menstimulasi pengaduan datang, itu kan bukan pekerjaan pemerintah daerah. Nah, ombudsman harus bekerja untuk itu. Karena gini, Mbak Elsa, di kita itu sesungguhnya banyak sekali sektor-sektor ekonomi misalnya, atau kelompok sosial dan sebagainya, yang punya begitu banyak masalah, tapi mereka nggak melapor. Nah, kalau nggak melapor atau tidak laporan, bukan berarti nggak ada masalah kan? Ada masalah, tapi mereka nggak paham aja. Atau mungkin mereka memang tidak sadar akan hak-haknya, atau tidak berani melapor. Nah, tugas ombudsman itu mendorong mereka untuk berani lapor, itu keren. Berani lapor itu hebat, gitu. Bukan untuk ombudsman punya banyak kerjaan, ya tentu itu implikasi yang lain, tapi memang kita harus mendorong masyarakat. Di negara-negara maju, Mbak Elsa, kita kan selalu berpikir negara maju itu nggak ada masalah. Oh, enggak. Semakin maju suatu negara, makin banyak laporannya, karena masyarakatnya makin berani. Australia itu kalau kita, total di Indonesia ya, 2022 kemarin, total laporan masyarakat kita yang ditangani secara nasional ombudsman itu 8.200. Total interaksi kita 22.000. Ini banyak nggak banyak, sangat sedikit, nggak banyak ini. Dengan kita punya, harusnya di angka berapa tapi sebenarnya? Saya nggak punya hitungan, tapi dengan angka, dengan kabupaten kota 548, kementerian lembaga jumlah penduduk 270, Indonesia sangat kompleks, angka 8.000 itu angka sangat sedikit. Gitu. Negara seperti Australia, itu jumlah penduduk jauh lebih kecil dari kita, tapi itu ratusan ribu, bahkan jutaan. Negara-negara Eropa itu jumlah pengaduan per tahunnya sangat banyak, ratusan ribu, bahkan jutaan. Itu kan memang makin di modern suatu negara, makin banyak masalahnya, tapi yang penting adalah dua hal. Satu adalah makin aktif masyarakat melapor, makin berani mengadu. Kedua adalah makin kuatnya pemerintah untuk merespon. Di kita, ya mungkin masyarakat nggak melapor juga karena satu, ya dia nggak kenal ombudsman, boleh jadi ya. Tapi kedua juga dia merasa apatis, ngapain juga saya melapor, toh juga nggak ada tindak lanjutnya. Kan gitu. Itu juga kan membuat apatis orang kan gitu. Betul. Kan. Animonya jadi menurun kan gitu. Gitu. Oh iya. Nah, ini nih yang berbicara tentang keluhan dan cara menyampaikan keluhan ini. Kan banyak ya sekarang itu Gen Z dan milenial itu malah pada ngeluhnya di Twitter. Oh iya. Gak mau ngeluh ke ombudsman gitu. Sebenarnya kalau mau melapor atau menyampaikan keluhan seperti itu, caranya seperti apa? Atau mungkin ada step by step-nya dari ombudsman itu seperti apa? Iya. Jadi kami juga mencoba banyak berinteraksi Pak di Twitter, kadang di Instagram. Awalnya kan baru colek-colek tuh, kadang baru like, terus lama-lama karena dari tim kami juga kami katakan tim kreatif ya, itu mulai mencari konten-konten. Sekarang udah mulai Pak, misalnya akhirnya mereka DM. Nah DM itu kan bahasa anak muda ya kita proaktif menanyakan, kita balas. Silahkan Bapak atau kalian di komentar kalau menghendaki katakanlah diskusi yang lebih dalam, kita bisa ke DM, habis DM mereka kasih WA, lama-lama masuklah. Nah sekarang sedikit demi sedikit Mbak Elsa, ada laporan-laporan kita yang memang berawal dari cuitan di Twitter. Nah dari itu kami sampaikan, Bapak Ibu, kita tidak dalam artian tidak alergi ya kalau mau diviralkan, tapi juga kita memberikan pilihan kalau viral itu mungkin selesai pada saat itu, tapi kan tidak berkelanjutan. Nah kalau kemudian kita lapornya ke
ombudsman, termasuk katakanlah boleh melalui medsosnya, maka akan ada perbaikan yang sifatnya terukur dan juga berkelanjutan. Dan nanti jelas siapa yang katakanlah yang keliru, siapa, apakah perlu diperbaiki, itu yang kami lakukan. Nah, kita memang berjejaring namanya konco ombudsman. Konco Ini ombudsman. sedikit demi sedikit terus kita kan ada beberapa memang segmen ya, tapi untuk anak muda kita memang termasuk kenapa hari ini kami ke Tribuners, hemat kami adalah satu jejaring generasi milenial yang menjadi suplemen bagi kami supaya kami yang sudah kolonial tua-tua gini semangatnya tetap baru anak muda, karena memperbaiki layanan itu kan adalah memperbaiki kualitas hidup kita sendiri. Betul, luar biasa. Nah itu kan kadang bingung harus lapor kemana, mengeluhnya seperti apa, terus harus disampaikan ke siapa seperti itu ya, mengeluh kepada pemerintah dan juga kinerjanya, membahas kinerjanya seperti itu ya. Ternyata ada step by step-nya dan ternyata semudah mengakses lewat Twitter pun juga sekarang sudah bisa seperti itu ya. Nanti di DM sama miminnya lah Ya, di DM istilahnya nanti seperti itu. melengkapi syarat tertentu tapi tidak sulit. Kita Baik. punya kan. Iya. Gitu ya. Menarik juga ini. Dan memang dibuka, Mbak Elsa. Pengaduan itu kan harus banyak kanal ya untuk mempermudah masyarakat gitu ya. Meskipun pada ujungnya nanti kalau bisa kita punya satu kanal utama gitu ya. Nah, termasuk misalnya orang yang mengadu lewat media sosial gitu ya. Ini kita dorong gitu. Apapun yang dialami, termasuk kalau negara-negara maju ya, bahkan kucing yang ribut di kamar sebelah saja itu bisa jadi pengaduan pelayanan publik di mereka. Dia nggak akan berantem dengan warga atau dengan penghuni kamarnya, enggak. Kalau di kita kan kita berantem sendiri antar warga kan, kalau dia enggak, dia akan kontak instansi yang terkait yang mengawasi hewan peliharaan misalnya, atau yang terkait dengan kenyamanan berpenghuni gitu ya. Dia akan kontak dan turun. Nah, sebenarnya itu yang kita dorong gitu. Bisa lewat media sosial, lewat telepon. Dia tidak akan berantem langsung, dia akan menggunakan otoritas untuk menertibkan orang yang memelihara kucing yang membuat keributan tadi misalnya. Nah, hal kecil itu kalau negara-negara maju itu sudah menjadi perhatian publik bahwa wilayah private pun itu menjadi politik ketika kemudian itu sudah mengganggu kehidupan bersama gitu. Nah, medianya macam-macam ya, bisa apapun gitu, dan ombudsman sangat terbuka. Kita juga sangat memudahkan orang untuk menggunakan media apapun, yang penting nyampe ke kita gitu kan. Selain ombudsman punya fitur sendiri. Nah, ombudsman punya banyak kanal yang ada, lewat WA, lewat telepon, lewat Twitter, lewat Facebook. Tergantung generasinya gitu, Instagram. Kemudian juga ada saluran resminya ya, ada yang lebih banyak datang langsung. Sekarang ini masih banyak yang datang langsung, bahkan lebih banyak gitu. Dan juga kami bersama 4 kementerian ya, kementerian di pusat itu membentuk namanya SP4N Lapor. Lapor ini terkait dengan laporan pengaduan masyarakat berbasis online gitu ya, pengaduan rakyat itu. Nah, ini mudah-mudahan semua ini membuat masyarakat itu menjadi mudah gitu. Memang tidak gampang untuk membuat semuanya dikenal masyarakat ya. Hari ini saya harus akui bahwa masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan media sosial. Saya bisa paham karena para pejabat kita itu biasanya bergerak kalau sudah diviralkan gitu, sudah jadi atensi publik ya. Dan itu bagus, tetapi tadi yang Mbak Ida sampaikan, dia bukan sesuatu yang kemudian menjadi perubahan di tingkat sistem. Karena memang orientasi kalau laporan di medsos itu adalah menyelesaikan kasus tersebut. Yang penting selesai masalahnya, selesai. Betul. Sementara kalau melapor ke seperti ke ombudsman, penanganan atau cara kami merespon masalah itu bukan hanya orientasi selesai masalah, memadamkan kebakaran, ibarat seperti itu, tapi juga mencari apa akar di balik ini. Yang kemudian perubahan sistemiknya itu mudah-mudahan tercipta, terwujud gitu ya, agar kemudian di belakang hari jangan lagi ada masalah yang kurang lebih sama muncul. Jadi warga punya kebebasan, tapi dia tidak akan menyelesaikan secara sistemik. Gitu. Baik, seperti itu. Gitu. Ya kalau viral 1 momen 2 momen aja, terus habis itu nggak ada tindak lanjutnya ya, seperti itu. Baik. Jadi kita dapat sedikit gambaran tentang ombudsman, atau banyak nih malah, karena banyak banget ternyata fakta seperti itu. Oh, ternyata ombudsman seperti ini, dan gimana cara kalau ingin mengeluh tentang kinerja pemerintah tadi juga udah disampaikan seperti apa. Ini
banyak banget pengetahuan baru tentang Ombudsman seperti itu ya. Terima kasih sekali udah berkenan untuk hadir di studio Tribun Jateng hari ini. Tapi mohon maaf nih, mungkin karena waktunya sudah habis dan juga mungkin kapan-kapan boleh nih Ombudsman main lagi ke Tribun Jateng gitu. Kita berbicara lagi tentang kalau di Jawa Tengah itu keluhannya lebih banyak seperti apa, dan mungkin kalau secara nasional keluhannya itu banyaknya apa, dan yang jadi fokus dari Ombudsman itu apa. Mungkin kita bisa sambung di episode berikutnya mungkin ya, Tribun Topik lainnya seperti itu. Atau boleh saya tambah sedikit profil Boleh, laporannya. boleh. Jadi kalau secara nasional itu laporan papan atasnya kita itu terkait dengan soal pertanahan agraria. Kemudian kedua, laporan di kepolisian ini banyak. Waduh. Ya. Karena memang produk layanan juga banyak dia ya. Kemudian ketiga itu soal kepegawaian, biasanya soal seleksi ASN, promosi, demosi. Kemudian juga soal kesehatan dan pendidikan. 5 besar ini selalu yang, nah saya kemarin Mbak Elsa, saya singkat saja, kemarin sepanjang hari saya monitoring di Rumah Sakit Karyadi, kemudian ke BPJS. Ini untuk isu kesehatan saja, saya kira perlu saya sampaikan bahwa Jawa Tengah punya tantangan di mana yang namanya coverage untuk layanan kepesertaan di BPJS itu angkanya memang sudah cukup maksimal, tetapi yang efektif itu jauh lebih berkurang dari itu. Hanya 70% sesungguhnya warga Jawa Tengah yang terlindungi oleh BPJS Kesehatan. Selebihnya yang 30% walau alam. Bisa kemudian dia ngurus sendiri, bisa dengan asuransi komersial, bisa kemudian ada tindakan sementara pemerintah yang mungkin lewat SKTM misalnya dan sebagainya. Jadi ini tantangan Jawa Tengah di bidang kesehatan, di mana hanya 72% sesungguhnya warga Jawa Tengah yang terlindungi oleh BPJS Kesehatan. Sisa selebihnya itu adalah sesuatu yang menjadi PR besar. Itu untuk bidang kesehatan. Kemudian tadi juga kita sudah bersama-sama dengan Pemda dan Pak Ida, saya kira hari-hari ini sedang menangani isu PPDB untuk pendidikan. Nah, dari 5 besar tadi, 2 yang keempat dan kelima ini kita tangani secara khusus terkait kesehatan dan pendidikan. Fokus utama kesehatan dan pendidikan ya. Pak Robert juga berkecimpungnya banyak di bidang itu, seperti itu ya. Sama kepegawaian ya. Oke, sama kepegawaian juga 3 tuh. Itu aja udah kompleks sekali seperti itu ya. Dan di Jawa Tengah ternyata, ya ampun Tribuners, ternyata 30% BPJS kesehatannya kemana ini? Itu harus diupayakan sendiri ya. Kita harus mengupas ini kemana kira-kira. 30% ya, angkanya cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Baik, itu jadi PR bersama Tribuners ini. Jangan sampai nggak bisa tidur ya Tribuners mikirin ke BPJS kesehatannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Farida dan juga Bapak Robert telah hadir di studio Tribun Jateng. Kita mendoakan semoga Ombudsman sukses selalu dan juga semua programnya juga lancar. Dan kita sebagai masyarakat cuma bisa mengeluh. Mengeluh itu baik. Mengeluh itu mengadu itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Seperti itu ya. Berarti Tribuners harus mengadu nih habis ini ya. Langsung datang ke Ombudsman seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Elsa. Sehat terus untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias pamit undur diri. Sampai jumpa. Makasih Mbak Elsa. Ternyata